Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Selamat datang di channel YouTube SMK Perbankan Nasional. Dengan saya Reza Muslim. Kali ini saya akan membahas materi IPAS mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Materi kali ini adalah konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang dapat diartikan sebagai tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Ruang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik antar ruang terjadi karena masing-masing ruang memiliki keadaan fisik, hewan, tumbuhan, tanah, air, bebatuan, dan suhu udara maupun keadaan masyarakat yang berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara ruang karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Yang pertama, kandungan unsur hara lapisan tanah. Tanah pada tiap wilayah memiliki unsur-unsur yang berbeda. Contohnya, kondisi lingkungan yang sesuai membuat wilayah pegunungan cocok dibudidayakan perkebunan teh. Yang kedua, kandungan mineral. Struktur perbedaan mempengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Contohnya, Kalimantan dengan karakter tanah gabut banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. Ketiga, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Sebagai contoh, laut sebagai sumber komoditas pangan berupa udang, kerang, ikan, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Yang keempat adalah lapisan atmosfer. Hal ini berkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Contohnya, wilayah pergunungan yang memiliki suhu udara sejuk cocok dimanfaatkan untuk objek wisata. Berikut adalah contoh interaksi keruangan dan waktu. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir
menghasilkan ikan laut. Akibatnya, ada aliran bahan makanan dari wilayah pegunungan ke daerah pesisir, dan dari daerah pesisir ke wilayah pegunungan. Aspek waktu. Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu diartikan pula sebagai masa atau periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Waktu terus bergerak maju, yaitu dari masa lalu ke masa depan. Waktu dibagi menjadi 1. Waktu lampau. Waktu lampau merupakan waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu atau kejadian yang telah terjadi. 2. Waktu sekarang. Waktu sekarang merupakan waktu ketika suatu kegiatan sedang berlangsung. Yang ketiga, waktu akan datang. Waktu akan datang merupakan waktu yang belum dilalui. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konektivitas antara ruang dan waktu adalah keterkaitan antar hubungan antar tempat atau wilayah yang ada di permukaan bumi dengan waktu di suatu tempat atau wilayah yang saling terkonektivitas satu dengan yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.